Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa, saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. So langsung saja kita simak. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go. Loh, kok iso? Kalah kan? Ya wajar kalah, memang permainan Indonesia malam ini gak bisa ngapa-ngapain anjir, apalagi di pressing sama Vietnam. Gila, pressingnya Vietnam gak ada lawan. Untuk kalah cuma 1-0 anjir. Praktis di babak pertama Indonesia hampir gak pegang bola di babak pertama. Di babak kedua, di menit-menit akhir cuma back pass gak jelas, ya kan? Aduh, lagi ini Vietnam ya. Ini Vietnam ya, bisa menang cuma 1-0 loh. Emang ada dongok juga ini Vietnam nih. Bisa menang cuma 1-0 dengan permainan malam ini. Mereka yang pressing tinggi banget. Lu lihat tuh ball possessionnya tuh 72% berbanding 28%. Passingnya juga tuh 642 kali berbanding 258. Jauh banget anjir. Dengan statistik pertandingan seperti ini ya, selain Indonesia yang underperform, bingung mau ngapain di lapangan, si Vietnam juga nih emang rada-rada dongo emang. Lu pertandingan tadi ya, si Vietnam ini juga di depan gawang ini bingung mau ngapain. Serius, memang pressingnya tinggi memang serang terus, tapi di depan gawang bingung mau ngapain. Lu lihat tuh, shot on targetnya selama pertandingan cuma 4. Dengan pressing setinggi itu, dengan serangan setinggi itu. Emang rada-rada emang. Tapi ya, setelah pertandingan Indonesia ketemu sama Vietnam ini ya, gue sih penasaran sama komentarnya orang nih. Pasti kontroversi lagi nih komentar ini orang nih. Gue sih penasaran anjir, dia mau komen apa kira-kira ya. Menurut kalian? Ini Vietnam lawan Indonesia itu seperti Daud lawan Goliat itu. Ya, Vietnam kasih turun pemainnya mereka itu ya rata-rata pemain senior mereka memang. Sedangkan Indonesia kasih turun pemain U22 begitu. Kemudian Indonesia ya dirugikan karena jadwal dan Vietnam diuntungkan karena jadwal. Mereka masih bisa istirahat 2 hari, sedangkan Indonesia istirahatnya cuma 1 hari. Lalu Indonesia harus berangkat ke Vietnam, ya kan, harus main away. Nah itu juga dikritik sama STY. Dia bilang kalau AFF ini ya bisa bikin mati pemain-pemain sepak bola yang ada di Asia Tenggara karena jadwalnya AFF di tahun ini tuh padat sekali, bukan padat tapi mepet begitu. Itu pemain tidak punya waktu yang cukup untuk recovery. Mereka yang cedera atau yang mau pemulihan itu tidak cukup kalau cuma 1 hari, sedangkan mereka ya harus tanding lagi di hari berikutnya gitu. Sedangkan Vietnam, kita lihat Vietnam itu bisa istirahat 2 hari, sedangkan Indonesia cuma 1 hari. Nah kalau kita lihat lagi secara permainan memang kalah Indonesia di semua posisi, dan mereka pressingnya tinggi sekali, dan kita ya hanya menunggu saja dan mengandalkan serangan balik. Itu pun ya tidak terlalu ya berbahaya untuk Vietnam. Makanya ya kita wajar kalah ya, sekali lagi kita wajar kalah dari Vietnam. Dan ya untungnya kita cuma kalah 1-0 walaupun kita di pressing habis-habisan, dan memang kita lihat juga strikernya Vietnam tidak begitu berbahaya gitu. Memang tadi golnya mereka itu ya karena ya lambat saja ditutup sama pemain belakang kita itu. Kalau tidak saya pikir ya hasil akhirnya akan imbang 0-0. Tapi ya peluit akhirnya sudah dibunyikan dan kita harus mengakui bahwa Vietnam baru menang 1-0. Dari 3 pertemuan ya terakhir kita menang terus ya, 2 kali di kualifikasi Piala Dunia ronde kedua, dan di Piala Asia kita kasih kalah mereka, dan ya kali ini kita kalah 1-0 tapi itu di kandangnya mereka ya, not bad lah. Timnas Vietnam berhasil mengalahkan Timnas Indonesia dengan skor 1-0, di mana gol dicetak oleh Nguyen Quang Hai ya. Di laga Nguyen, di mana Vietnam bermain sebenarnya tidak bagus ya. Indonesia bermain lebih apik dibandingkan laga ketika berhadapan dengan Laos, dan Vietnam hanya mampu menang 1-0 melawan Indonesia U20 di Piala AFF kali. Padahal di laga kali ini Indonesia melakukan banyak sekali salah passing ya, dan kehilangan bola di laga kali ini, dan Vietnam lagi dan lagi hanya mampu menang 1-0 melawan Indonesia U20. ya begini teman-teman, yang saya lucu STI kasih masuk ya salah satu pemain timnas itu siapa, Robby Darwish. Aduh, kenapa harus Robby Darwish? Apa tidak ada pemain lain selain Robby Darwish gitu? Dia tuh lawan Laos dia salah passing terus. Tadi juga dia hanya main mungkin 10 menit atau 15 menit, dia salah passing lagi. Untung saja ada Kadek Ariel tadi gol. Tidak, kita suka kalah 2-0 tuh. Aduh, semoga nanti lawan Filipina dia tidak masuk lagi lah.
Di luar prediksi, Indonesia mengimbangi permainan Vietnam meskipun timnas kita diserang 7 hari 7 malam. Kita tahu ya cuy, Indonesia ini bermain dengan tim U22-nya, sedangkan Vietnam bermain dengan tim terbaiknya. Jadi ibaratnya Vietnam bermain dengan skuad yang sangat kuat bagi mereka, sedangkan Indonesia perlu chemistry. Pertandingan dan jadwal yang padat membuat STY merotasi pemain. Ada Tata, Anan, Maulana, Rivaldo masuk, dan benar-benar cahaya kipernya patut diapresiasi. 3 bek sejajar, Ferrari, Kade Arel, dan yang terakhir adalah Doni Tripamungkas bermain cukup baik nih malam hari ini. Dengan kekalahan ini, kita tetap mengapresiasi permainan timnas kita, bahwa kita harus sadar nih, kita nggak boleh ngandelin pemain dari timnas senior kita yang sekarang. Dengan pemain muda ini, mereka akan mendapat pengalaman yang lebih bagus. Nanti melawan Filipina, apa nih prediksi kalian? Coba prediksi dulu. Nah, pelatihnya Vietnam itu mereka sudah prediksi kalau mereka akan menang nanti itu. Makanya mereka effort sekali untuk lawan Indonesia itu. Jadi kalau kita lihat memang Vietnam kasih turun ya tim terbaiknya mereka. Hanya untuk apa? Lawan bocil-bocil Indonesia. Mereka rela kasih turun mereka punya pemain-pemain senior itu. Nah, tadi kalau misalkan kita kasih turun pemain senior semua, ceritanya berbeda itu, ceritanya beda. Di kandang mereka saja kita pakai pemain senior itu kita menang 3-0 itu. Ini cuma U22, kita kalah 1-0. Ya seharusnya kita lebih baik dari mereka sih. Cuma kita kalah, itu sayangnya kita kalah 1-0. Pundit sepak bola Vietnam menilai Indonesia itu hanya kuat jika Coba kita baca dulu. Pundit sepak bola Vietnam menilai Indonesia itu hanya kuat jika diperkuat para pemain naturalisasi. Jika hanya mengandalkan pemain lokal dari Liga 1, timnas Indonesia sangat lemah. Tidak juga sih menurut saya. diperkuat pemain naturalisasi. Jika hanya mengandalkan pemain lokal dari Liga 1, timnas Indonesia sangat lemah. Kalau menurut saya sih, saya setuju guys ya. Setelah lihat 2 pertandingan sebelumnya tentunya. Kenapa sih di timnas itu semuanya namanya Arhan gitu? Pundit sepak bola Vietnam. Ya mungkin ada benar, ada salahnya juga. Tapi saya pikir begini teman-teman. Memang betul kalau kita bermain dengan timnas senior kita itu permainan lebih bagus ya, mungkin secara kualitas ya tidak perlu diragukan lagi gitu. Nah sedangkan kita punya pemain-pemain yang ada sekarang itu mereka dari Liga 1 ya, tidak perlu dibicarakan, tidak perlu omong lagi kalau kualitas kita itu di Liga 1 seperti apa. Kalah jauh lah dari pemain-pemain yang bermain di luar abroad begitu, pemain-pemain diaspora kita kalah jauh gitu pemain-pemain yang ada sekarang. Tapi kalau kita lihat dari pertandingan malam ini, saya pikir ya mereka sudah pakai full squad. Ya, artinya mereka pakai squad terbaik lah. Tapi mereka hanya bisa menang 1-0. Yaitu lawan timnas U22. Artinya ya kau hanya lawan kita punya U22, tapi kau tidak bisa cetak lebih dari 1 gol, itu kan percuma gitu. Ya apalah artinya 1-0 gitu kan. Kau sudah pakai full yang squad yang ya, semua pemain senior gitu. Sedangkan Indonesia U22 hanya Asnawi, Arhan, dan Struik mungkin yang dari senior, iya kan? Tapi Asnawi pun itu kan banyak di bangku cadangan, Arhan juga banyak di bangku cadangan, mungkin Struik saja di timnas U22 ini yang dari senior itu, yang main reguler. Tapi mereka cuma bisa dapat 1 gol saja dari Indonesia. Itu kan saya pikir ya tidak betul juga kalau Indonesia itu kuat kalau hanya diperkuat sama pemain-pemain diaspora gitu. Nah kita pakai full pemain lokal saja mereka hanya menang 1-0. Iya tuh. Apalagi kalau kita pakai full squad senior yang sekarang ada bermain di Eropa, hancur mereka. Bisa dibantai mereka, mungkin yang lalu 3-0 mungkin kali ini bisa 4-5-0 gitu. Pertandingan Vietnam Indonesia ini menurut gua aneh karena apa? VAR-nya itu dikontrol dari Malaysia. Jadi katanya untuk instalasi di Stadion Fitri itu nggak memenuhi syarat, jadi nggak mendukung. Makanya ruang VAR-nya adanya di Malaysia, beda negara. Vietnam, lu tahu nggak sih video asisten referee itu artinya adalah video untuk asisten wasit utama. Namanya asisten itu harus dekat sama yang diasistenin. Emang lu pernah ngeliat Prabowo sama asistennya jauh-jauhan? Ya kan enggak. Vietnam, kita orang Indonesia tahu betul, kita semua nonton Rambo nih dan hafal. Dulu lu banyak banget bikin jebakan untuk tentara Amerika. Nah ini apa jangan-jangan lu mau bikin jebakan nih buat timnas Indonesia? Ini mungkin ya bagi yang tahu ya, bisa kasih datanya gitu.
mungkin ini salah satu sejarah pertama kalinya VAR itu dalam satu pertandingan itu ada di luar negeri, teman-teman. Seperti contohnya ini Indonesia lawan Vietnam, itu VAR-nya ada di Malaysia. Nah, setahu saya, misalkan nih kita bermain di GBK, nah VAR-nya itu harus ada di GBK. Kalau misalkan mereka pakai alasan di Stadion Fitri itu tidak bisa instalasi VAR, saya pikir itu agak sedikit omong kosong, teman-teman. Full time, timnas Indonesia kebobolan juga. Dan skor akhir pertandingan malam ini berakhir dengan skor 1-0. Padahal Vietnam sudah mengeluarkan skuad terbaiknya dan bermain di kandang pula. Tapi timnas Vietnam tidak mampu menerobos lini pertahanan timnas Indonesia. Dan dengan hasil ini, timnas Vietnam berhasil naik ke peringkat 1 klasemen sementara grup B dan membuat timnas Indonesia turun ke peringkat 2 dengan mengoleksi total 4 poin. Tapi kita tidak perlu takut, guys. Peluang timnas Indonesia untuk lolos ke babak semifinal itu masih terbuka lebar. Asalkan timnas Indonesia bisa mengalahkan Filipina di laga akhir penyisian grup ini, dan otomatis timnas Indonesia akan mengoleksi total 7 poin yang akan susah dikejar oleh Myanmar dan Laos. Jadi kesimpulannya ternyata Vietnam tidak sehebat itu juga, guys. Skema permainan yang biasa aja, dan aku nggak bisa bayangin jika Vietnam yang seperti ini ketemu timnas Indonesia dengan skuad terbaiknya di Piala Asia besok. Ya, setidaknya permainan timnas Indonesia malam ini lebih baik daripada permainan melawan Laos semalam. Kalau menurut kalian gimana melihat hasil ini? Ya, kita punya pemain belakang saya pikir malam ini cukup solid. Ada Ferrari, ada Kadek Arel, kemudian ada Doni Tripamungkas. Ya, mereka main bagus. Asnawi. Jadi tidak seperti lawan Vietnam lah. Tapi ada beberapa pemain yang dirotasi sama ST. Ya, saya pikir itu ya tidak apa-apa karena banyak juga yang cedera dan mungkin beberapa pemain disimpan untuk lawan Filipina. Dan ya kita sekali lagi tidak bisa berharap banyak, berekspektasi banyak dengan pemain-pemain ini. Ya apapun hasilnya ya itulah hasilnya. Kita harus bisa menerima. AFF sedang tak baik-baik saja. Bukan hanya pemain yang adu mekanik, tapi supporter juga adu mekanik. Keributan antara supporter Thailand dengan supporter Malaysia terjadi 30 menit setelah pertandingan tadi malam selesai. Menurut media mainstream, bentrokan pecah setelah pertandingan di dekat gerbang Stadion Raja Mangala. Dilaporkan salah satu pendukung Malaysia mengalami luka yang cukup serius. Demi keamanan, polisi pun mengerahkan supporter Malaysia untuk naik bus agar tak terjadi hal yang tak terduga. Hingga saat ini, penyebab gesekan kedua belah supporter masih belum diketahui. Biasanya itu Malaysia dengan Indonesia, iya kan? Kita masih ingat waktu itu supporter Malaysia datang ke sini itu baku hantam itu dengan supporter Indonesia. Sampai pemain-pemain Malaysia itu eranya Safi Sali itu mereka harus naik barakuda. Tapi ini kaget juga nih kenapa Vietnam terus saking kalahnya Indonesia dari Vietnam. Kenapa supporternya Thailand dengan Malaysia ini mereka bentrok gitu? Pasti terlalu ada kata-kata yang bikin sakit hati nih dari Thailand. Aneh tapi nyata, VAR pertandingan laga Vietnam melawan timnas Indonesia malam ini itu akan direview di Malaysia. Dan momen langka satu-satunya ini hanya terjadi di turnamen terbaik di dunia, Piala AFF. Ini benar-benar nggak habis pikir, guys. Gimana ceritanya matchnya itu diadakan di Vietnam, tapi reviewnya itu di Malaysia. Aduh, pusing. Ya itulah kita punya Asia Tenggara. Sepak bolanya hanya begitu-begitu tapi paksa bikin turnamen itu. Makanya VAR-nya itu sampai di Malaysia. Memangnya Vietnam kurang kabel listrik atau apakah jadi instalasinya itu sampai ke Malaysia sana? Kenapa tidak bisa di Stadion Fitri itu? Itu sepertinya alasannya mereka saja itu. Vlahovic, striker 1,4 triliun rupiah yang tak berkutik di hadapan Jai Itzes. Jai Itzes tampil solid sepanjang pertandingan saat Venezia menghadapi Juventus. Bahkan, striker Juventus, Dusan Vlahovic, yang bernilai 1,4 triliun rupiah, dikantongi oleh Jai Itzes di babak berkutik selama 90 menit. Puncak performa gemilang Jai Itzes terjadi ketika ia mencetak gol ke gawang Juventus, membawa Venezia unggul 2-1. Gol ini memaksa Juventus bermain lebih agresif demi menyelamatkan diri dari kekalahan di kandang sendiri. Usaha Juventus akhirnya membuahkan hasil di menit ke-95 ketika mereka mendapat hadiah penalti. Eksekusi penalti tersebut sukses menyamakan kedudukan dan membuat Juventus terhindar dari kekalahan memalukan. Ya, walaupun kita dapat ya hasil yang kurang memuaskan malam ini, ya di mana kita punya tim kesayangan
timnas Indonesia yang ya, notabene pemain U22 kalah dari Vietnam. Ya, kita punya berita bagus juga. Bang J akhirnya cetak gol ke gawangnya Juve ya. Kalian lihat Juve men, tim yang belum pernah terkalahkan mungkin dalam musim ini tuh Bang J kasih masuk 1 gol itu. Dan sejarahnya itu Bang J satu-satunya orang Indonesia yang pernah cetak gol di Serie A. Tuh bangga kita tuh. Kita lihat ada orang Indonesia yang bisa cetak gol di Serie A. Itu ke gawangnya Juve lagi. Juve hampir kalah lagi. Sampai Vlahovic itu marah-marah tadi malam tuh. Ya hampir baku ambil dengan Bang J itu. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan dan komentar dari netizen soal sepak bola kita yang ya menurut saya ada kemajuan, tapi ya kita harus kalah malam ini dari Vietnam ya, no problem, tidak masalah. Karena ya kita main dengan U22 ya, seperti yang kita bilang dari sebelum-sebelumnya, jangan terlalu berharap banyak dengan tim ini karena ya mereka fokusnya bukan untuk juara Piala AFF teman-teman, tapi mereka ini akan dipersiapkan untuk SEA Games nanti dan juga mungkin Piala Asia. Jadi tidak bisa berharap banyak karena kita lihat ya begitu-begitu saja permainan mereka. Ya kita menang 1-0 lawan Myanmar, kemudian imbang 3-3 dengan Laos, kemudian di pertandingan ketiga tadi ini kita kalah dari Vietnam. Saya pikir ya hasil yang tidak buruk juga, tapi ya belum baik juga gitu. Harus ada evaluasi lagi karena kita lihat di 3 pertandingan ini STI selalu merotasi pemain ya, itu hak-haknya dia gitu. Tapi kalau kita lihat ada dampak yang luar biasa ketika dia rotasi pemain gitu, dimana kita harus puas imbang 3-3 dengan Laos. Yang harusnya kita bisa menang lawan Laos itu, tapi ya kita harus bisa menerima bahwa kita imbang dengan mereka. Dan puncaknya malam ini kita lawan Vietnam, si Nguyen Van Kung Fu. Kita harus kalah 1-0. Tidak apa-apa teman-teman, karena di 3 pertandingan sebelumnya kita bisa bantai-bantai mereka itu. Kita kalah dengan skor 1-0 dan kita bermain dengan U22. Tidak buruk. Oke teman-teman, jadi itu dia sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton video sampai akhir. Sekali lagi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.